Hai, ketemu kembali dengan saya, Mama Dava. Di video kali ini aku akan bahas tentang cara menentukan lokasi untuk laundry ya. Itu biasanya buat pemula itu suka bingung. Aduh, buka di sini kira-kira rame nggak ya? Buka di sini, aduh nanti ada yang laundry nggak ya? Gitu. Suka bingung kan? Jadi kalau sepengalaman aku, kalau buka laundry, pertama dari sekitar lokasi kita amati, misalkan taraf ekonominya bagaimana gitu. Kalau bisa menengah ke atas. Menengah ke atas tuh yang seperti apa? Oh, rumahnya bagus-bagus, oh, bermobil gitu. Biasanya tuh kebutuhan laundrynya tinggi gitu. Terus ya di dalam komplek lah ya. Kenapa kok lingkungan sekitar harus dilihat? Ya kalau kebutuhan laundrynya tinggi, ekonominya menengah ke atas, sepengalaman saya itu perputaran uangnya itu cepat. Misalkan ini cuci setrika 3 hari. Nah, biasanya 3 hari itu ambil on time gitu loh. Jadi kalau orang ambil on time gitu ya, ambil naruh lagi per 3 hari. Jadi perputarannya tuh cepat gitu. Kalau misalkan lingkungan ekonomi sekitar agak lemah gitu ya, itu agak lama perputarannya. Soalnya saya ada satu tempat yang begitu. Jadi agak lama, kadang laundry kalau lagi nggak sempet, ngambilnya nanti seminggu, kadang 2 minggu. Sebenarnya kalau sekarang sih udah ada ya, jadi laundry-laundry itu harus bayar di muka. Nah itu susah juga yang seperti itu. Nggak segampang itu. Oh harus bayar dulu, nggak segampang itu gitu. Jadi ya kita harus harus selektif lah cari tempatnya gitu ya. Terus kita juga harus, lihat di jalan utama. Kalau misalkan di jalan utama itu jangan yang, apa ya, kendaraannya tuh kenceng gitu, nggak ada jalur kencang gitu loh, jadi nggak ada buat berhenti gitu. Jadi kalau bisa tuh di jalan utama tapi sekitarnya itu rame, misalkan ada yang jual fried chicken, oh ini fried chicken rame, nah sebelahnya kosong itu bisa gitu. Terus, oh ini ada tukang makanan ini, wah rame, minuman ini rame, di sebelahnya bisa juga gitu. Ya jadi yang utama itu ya menentukan, lingkungan sekitarnya, terus tempatnya itu ada parkirannya gitu, jangan yang mobil nggak bisa parkir gitu, nanti agak susah. Terus kalau bisa deket sekolahan, kalau misalkan di luar komplek ya, kalau bisa deket sekolahan karena biasanya ibu-ibu itu suka sebelum jemput anak sekolah naruh, "Bu ini ada seragam ya untuk hari ini," gitu, jadi dia langganan gitu. Jadi karena laundry itu modalnya lumayan besar, jadi kita harus benar-benar selektif supaya jangan sampai kita udah bayar sewa kios, tapi ternyata zonk, yang laundry nggak ada, gitu. Kita udah habis buat sewa kios, buat gaji pegawai, tapi kerjaannya nggak ada, gitu. Jadi harus hati-hati ya, harus selektif, gitu. Kalau misalkan, eee, di perkampungan padat penduduk gitu ya, ya nggak apa-apa. Cuma tarifnya itu nggak bisa setinggi di tengah komplek untuk harganya gitu. Terus dari jenis pakaiannya juga beda. Kalau di dalam komplek itu biasanya banyak satuan. Kalau weekend itu kan rata-rata kondangan. Nah, begitu hari Senin nanti banyak gaun, batik, satuan-satuan gitu. Ya, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat para pemula ya, dan jangan lupa di-subscribe ya. Tunggu konten-konten berikutnya, semoga bermanfaat buat kalian. Nanti akan saya buatkan konten yang, bagus lagi buat para pemula yang mau buka laundry ya, bisa buat tutorial. Oke, terima kasih.